Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan lanjut membahas latihan soal yang kemarin saya bilang ya. Oke, langsung saja. Soalnya yaitu tentukan daerah penyelesaian dari sistem pertidaksamaan dari Y lebih besar atau sama dengan X plus 3 dan Y lebih kecil atau sama dengan minus X kuadrat plus 4 dalam tata koordinat kartesius. Nah, langkah pertama kita harus tahu dulu yang mana linear, yang mana kuadrat. Kalau linear berarti dia berpangkat 1. Kemudian kalau kuadrat dia mempunyai pangkat kuadrat atau pangkat 2. Oke, berarti yang pertama yang linear terlebih dahulu ya, yaitu Y lebih besar atau sama dengan X plus 3. Nah, lebih besar atau sama dengannya ini kita ubah dulu menjadi sama dengan. Kemudian langkah selanjutnya kita cari titik potong dari persamaan ini. Caranya kalau kita mau mencari titik potong Y, maka X-nya yang kita nolkan. Kalau nanti yang X berarti Y-nya yang kita nolkan, kebalikannya ya. Oke, berarti kalau seperti ini menjadi Y sama dengan X-nya ini kita ganti dengan 0. Jadi Y sama dengan 0 plus 3. Menjadi Y sama dengan 3. Maka titik potong sumbu Y menjadi 0, berapa? 3. Oke, next. Kalau kita udah dapat titik potong sumbu Y, selanjutnya kita cari lagi yang X dengan cara Y-nya yang kita nolkan. Y-nya diganti dengan 0 sama dengan X plus 3. Kalau seperti ini kita komutatifkan, kita balik dia menjadi X plus 3 sama dengan 0. Kemudian yang positif ini kita kan mau dapatkan X, berarti positif 3 ini pindah ke kanan menjadi negatif. Maka X-nya sama dengan negatif 3. Maka titik potongnya menjadi berapa? Minus 3,0. Ingat ya, sampai kebalik. X dulu baru Y. Makanya ditulis minus 3, Y-nya adalah 0. Oke, selanjutnya kita buat koordinat kartesiusnya. Jadi seperti ini. Nah, ini berarti kita tuliskan di 0,3 kan? Berarti X-nya 0, Y-nya 3. Maka titikkan di sini. Kemudian minus 3,0, X-nya minus 3, mana minus 3 ini, Y-nya 0, maka dia tepat di titik ini. Kemudian kita garis, gitu ya. Oke, selanjutnya, kalau sudah dapat titiknya, sudah digaris, langkah selanjutnya yaitu kita cari daerah penyelesaiannya. Cara mencari daerah penyelesaiannya, kita uji titik. Cara uji titiknya, ambil angka paling gampang. Sebenarnya tidak mesti 0,0. Kalian bisa ambil 1,2k, 1,-1, terserah. Tetapi yang paling gampang angkanya itu kan 0. Maka dari itu kita mengambil titik 0,0. Kita uji di mana? Uji di ini. Y lebih besar atau sama dengan X plus 3. Y diganti 0, X juga diganti dengan 0 menjadi 0 lebih besar dari 0 lebih besar atau sama dengan berapa? 0 plus 3 sama dengan 3. Apakah benar 0 itu lebih besar atau sama dengan 3? Salah ya? Nah, kalau salah berarti dia menjauhi titik 0,0. Maka daerah penyelesaiannya ada di luar garis. Tetapi kalau ternyata benar, maka titiknya, salah, bukan titik, daerah penyelesaiannya. Daerah penyelesaiannya itu ada di bawahnya garis ini. Jadi, daerah penyelesaiannya ada di atas karena dia salah. Gitu ya. Oke, next. Setelah ini, kita buat lagi yang mana? Yang kuadrat. Sama seperti biasa, tandanya kita ubah dulu menjadi sama dengan. Kemudian kita cari titik potong Y dengan mengenalkan si X. X-nya diganti dengan 0, jadi Y sama dengan minus 0 kuadrat plus 4.
Ingat, ini yang dikurungin adalah nolnya ya. 0 kuadrat sama dengan 0, minus 0 ya 0. Y-nya tersisa adalah 4. Maka kita dapat titik potongnya yaitu 0,4. Nah, selanjutnya kalau sudah dapat titik potong sumbu Y, maka selanjutnya kita cari lagi titik potong sumbu X dengan mengenolkan si Y. Y-nya 0, kemudian tulis lagi minus X kuadrat plus 4, kemudian kita balik menjadi minus X kuadrat plus 4 sama dengan 0. Nah, kemudian ini kan masih negatif. Kita coba ubah menjadi positif dengan cara kalikan dengan negatif 1. Maka yang negatif menjadi positif, yang positif menjadi negatif. Oke, setelah ini kita pindahkan si minus 4 ke kanan. Berarti menjadi lawannya ya apa? Positif. Jadi X kuadrat sama dengan 4. Kemudian kita ingin mencari X kan? Maka ini kan masih ada kuadrat. Kalau kuadrat pindah menjadi apa? Menjadi akar. Nah, syaratnya kalau misalnya kuadrat kita pindah menjadi akar, itu harus ada plus minus. Nah, plus minus akar 4. Maksudnya apa? Di sini maksudnya X-nya ini ada berupa positif dan ada yang berupa negatif. Jadi X-nya adalah plus minus 2. Akar 4 sama dengan 2 ya. Nah, jadi X-nya ini positif 2 dan juga minus 2. Itu maksudnya plus minus. Jadi nilai X-nya ada 2. Ada yang positif, ada yang negatif. Maka kita dapat titik potong sumbu X-nya yaitu 2,0, minus 2,0 dan juga 2,0. Selanjutnya, setelah kita dapat titik potong sumbu X dan Y, kalau di kuadrat harus ada yang namanya titik puncak. Maka kita cari dulu titik puncaknya. Kita cari titik puncaknya. Nah, di sini kalau misalnya di kuadrat ini, pertidaksamaan kuadrat itu ada A, B, dan C-nya. Yang mana A, mana B, mana C. Yang A itu ingat di depannya X kuadrat, yang B itu di depannya X, dan yang C itu berarti tidak ada variabelnya. Nah, di contoh soal ini X-nya nggak ada ya, berarti B-nya nanti adalah 0, bukan tidak ada, tapi B-nya adalah 0. Maka di sini minus X kuadrat plus 4 berarti A-nya adalah negatif 1. B-nya karena tidak ada X di sini maka B-nya sama dengan 0 dan C-nya sama dengan 4. Ini 4 ya. Oke, ini adalah 4. Ada kesalahan sedikit. Ini adalah 4. Oke. Kemudian kita cari titik puncak X, P, Y, P-nya dengan cara memasukkan rumus, yaitu rumus X puncaknya adalah minus B per 2A. Kita masukin, udah ada B-nya, B-nya ganti dengan 0, kemudian 2 dikali A-nya adalah negatif 1. Jadi negatif 0 dikurang dengan negatif 0 dibagi dengan 2 dikali negatif 1 sama dengan negatif 2. Negatif 0 dibagi negatif 2 sama dengan berapa? Ingat, apapun yang dibagi dengan 0, maka hasilnya pasti 0. Nah, langkah selanjutnya kita cari lagi Y puncaknya dengan cara substitusi X puncaknya ke persamaan ini. Nah, kita masukin X-nya, kita substitusi X-nya dengan 0. Jadinya minus X-nya diganti 0 kuadrat plus 4. Maka Y puncaknya adalah 4. Maka kita dapat titik puncaknya adalah 0,4. Tadi udah dapat ya titik puncak X dan Y-nya, kita juga sudah dapat titik puncak. Selanjutnya kita buat apa? Kita buat daerah penyelesaian dari persamaan tersebut. Kita buat dulu titik-titiknya. Tadi sudah dapat titiknya yaitu minus 2,0, 2,0, dan 0,4 ini
pas juga terdapat titik puncaknya di 0,4, jadi berbarengan. Nah, kalau sudah seperti ini, langkah selanjutnya yaitu kita buat daerah penyelesaiannya. Kita buat apakah dia ada di bawah garis atau ada di atas. Oke. Langkahnya yaitu kita uji titik berapa yang paling gampang. Kita uji di 0,0. Kita uji titik. Memakai yang mana ini? Y lebih kecil atau sama dengan minus x kuadrat plus 4. Y-nya diganti 0 dan x-nya juga diganti 0. Maka menjadi 0 lebih kecil atau sama dengan 8. Apakah benar 0 itu lebih kecil atau sama dengan 8? Benar ya. Kalau benar berarti daerah penyelesaiannya ada di atas atau di bawah? Di bawah, benar. Nah, kalau misalnya ternyata ini salah, maka dia menjauhi titik 0,0. Maka nanti daerah penyelesaiannya ada di atas. Oke, seperti itu ya. Nah, langkah selanjutnya kita gabungkan. Maka selanjutnya kita iris. Maka inilah daerah penyelesaian kedua persamaan tersebut. Di sini saya ada contoh soal. Contoh soalnya hanya menguji titik dan ini juga akan saya masukkan dalam UAS. Nah, jadi ini hanya menguji titik. Kita uji satu-satu mana yang benar. Oke, berarti yang A benar. Kita coba yang B. Yang B ini saya sudah coba. Ternyata yang benar hanya yang pertama. Yang keduanya salah. Kemudian kita coba yang C. Ternyata yang C benar. Yang D salah. Jadi caranya seperti itu. Kalian hanya menguji titik. Oke. Nah, di sini saya ada latihan soal pilihan ganda soal 3 dan 5. Terakhir dikumpul hari Kamis. Jangan lupa dikumpulkan. Kalian hanya tinggal fotokan hasil pekerjaan kalian ke WA saya. Oke? Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.